Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih bagi yang sudah bergabung. Ada Yardan dan ada Juan. Yang tadi, alhamdulillah tadi Ulun mengawas di kelasnya Juan. Kalau di kelasnya Yardan, hari kemarin kayaknya berkunjung ke sana sebagai proktor gitu ya. Oke, selamat bergabung Kak Fatimah Syahrani. Oke, selamat beraktivitas di siang hari ini. Assalamualaikum tentunya. Wah, Masya Allah, thank you like-nya, tap-tap layarnya juga, terima kasih ya. Oh ya, hari ini kita ingin nyampein juga nih bahwa kita sedang melaksanakan penggalangan dana atau donasi untuk penggalangan dana atau donasi untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah gitu ya, atau bencana alam, mengalami bencana alam di Pulau Sumatera. Bagi teman-teman yang mau berdonasi ya, mungkin mau berbagi kepada saudara-saudara kita, bisa disalurkan di di flyer SIT Robani seperti itu. Kita dapat komen nih dari Darren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya. Semoga nih sudah sampai rumah semuanya gitu ya. Oke, silahkan boleh dibantu dibagiin ya live kita di siang hari ini. Ulun Dirli, wah Masya Allah Dirli, apakah sudah sampai rumah nih Dirli nih? Yap, Dirli kemarin baru aja kita ini ya, Dirli jadi host di Oase. Nah, senang sekali kemarin bersama Dirli ini membahas satu hal yang pastinya daging semua gitu ya. Wah, daging semua apa tuh maksudnya tuh? Jadi kita bagiin ke admin aja. Enggak deh, ke PK aja deh. Oke, ini boleh dong di-share di grup kelasnya mungkin ya. Siap, supaya mungkin teman-teman yang juga punya waktu luang sebelum belajar nih bisa juga bergabung di siang hari ini buat sapa teman-teman yang lainnya. Oke, ini kita bacain dulu ya. Kita bagi yang ingin berdonasi untuk Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini bisa di nomor rekening. Oh, ini kita tampilin aja ya. Kita tampilin di layar aja deh. Siapa tahu ada yang mau berdonasi ya. Nah, ini ya di layar kita udah ada nih, sebetulnya ada dua ini ya, ada dua. Kita sedang menggalang dana untuk Sumatera, saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh ya, dan juga donasi untuk Palestina seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa capture ya untuk untuk flyernya atau nomor rekeningnya bagi yang ingin berdonasi seperti itu. Ini apakah layarnya ngeflip atau gimana? Astagfirullahaladzim ya. Oke, ini kita coba flipkan dulu. Apakah bisa nih kita kembaliin layarnya, kita balikkan layarnya seperti itu. Oke, sabar ya teman-teman ya. Oke, bismillah nih, bisa, mudah-mudahan bisa. Mana ya? Ntar operator lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sapa kembali nih yang masih bergabung. Ada Kak Ciici, wah, juga bergabung. Ada Derli yang mungkin masih bergabung di sini ya. Nah, di sini kita tampilkan nih buat teman-teman yang ingin ikut berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga untuk di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh ya. Nah, seperti itu. Oke, kali ini kita sambil ditemani dengan lantunan sholawat ya. Jadi teman-teman yang mungkin
mau diputarkan sholawatnya nanti bisa dong di komen-komen. Oke. Nah, seperti itu. Oke, itu ya untuk donasi kita. Nah, hari ini kita punya pembahasan yang insya Allah menarik nih. Tapi sambil kita baca, kita sampaikan pembahasannya, teman-teman boleh juga komen dong ya, di komen dari kota mana aja nih. Wah, tentunya dari Banjarbaru gitu ya, dari Banjarbaru, dari Martapura. Nah, ini oke, kita masuk ke segmen yang pertama dulu. Kita ingin bahas satu tema kita nih. Oh, satu tema ya, banyak temanya, kayak ada 4 pembahasan kita hari ini. Oke, kita switch dulu ke layar. Nah, ini aja ya, kayaknya lebih enak deh. Oke, kali ini kita ingin memberikan tips ya buat teman-teman nih yang lagi menjalankan, yang lagi mengikuti ujian sekolahnya. Nah, jadi tips yang pertama, tips menjalani ujian sekolah dengan baik agar hasilnya memuaskan. Nah, jadi teman-teman yang sedang berjuang di masa ujian nih, tenang dulu ya, tarik nafas, buang nafasnya. Maksudnya dikeluarin gitu ya. Kalau dibuang nafasnya nanti kalau nggak kembali lagi, naudzubillah gitu ya. Baik, ini teman-teman yang sedang menjalani ujian nih, kita kasih tips nih di siang hari ini ya. Jadi ujian itu bukan monster ya. Dia cuma checkpoint dalam kehidupan kita tentunya. Nah, ada tips bagaimana agar ujian kita ini bisa kita jalani dengan baik gitu ya. Jadi yang pertama adalah atur jadwal belajar ya. Jangan nunggu mood. Nah, ini. Jadi kayak kalau kita nunggu mood itu ya. Jadi mood itu kan kayak angin ya, datang dan pergi semaunya. Nah, jadi kalau kita ingin belajar ini, kita harusnya bikin jadwal belajar ya. Jadi misalkan ini kita pulang sekolah, istirahat sebentar. Setelah itu misalkan nanti jam 2:30 nih ya, kita mulai buka lagi pembelajaran yang ingin kita ujikan besok. Nah, ini jadwal ini kita konsistenkan ya. Jadi kita bisa fokus di waktu-waktu yang sudah kita tentukan tadi. Jadi misalkan ada waktu setengah jam, kita gunakan 25 menit untuk fokus belajarnya, dan 5 menitnya mungkin rebahan sebentar gitu ya. Itu tips simpelnya yang pertama. Oke. Niyardan bergabung lagi, kita sapa-sapa dulu ya. Ada, Masya Allah, ada, ini kita nyebutnya Bang Ufik. Nah, ini beliau ini dari kota apa? Kota Tapin. Dari Kabupaten Tapin. Nah, tepatnya di mana sih? Astagfirullahaladzim. Tadi ingat dulu nah. Waalaikumsalam Bang Ufik. Ini di astagfirullahaladzim, ya Allah. Di mana tuh pian? Ulun kadinget nah di Kota Rimpi. Di Binuang. Nah, Masya Allah. Oke. Baik, ini kita kasih tips yang kedua ya. Tips yang kedua setelah tadi kita ngatur jadwal belajar. Nah, jadi yang kedua ini tipsnya adalah kita pahami nih. Kita pahami materi yang kita pelajari tentunya. Yes. Nah, jadi kita pahami materi yang kita pelajari tersebut. Jadi bukan semuanya dihafal gitu ya. Nah, dipahami konsep pentingnya ya, ulangi inti-inti materinya, baru hafalan deh nantinya. Nah, insya Allah dengan insya Allah kalau misalkan tips yang kedua ini kita coba pahami dulu gitu ya. Nanti insya Allah mudah tuh mengingatnya, mudah kalau kita mau ngafal mudah. Nah, itu ada tips yang kedua. Oke, kita sapa juga nih Pak Haji Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang juga sudah menyempatkan bergabung di siang hari ini. Oke, lanjut ya, kata Bang Upik nih, tips gasan ulun. Nah, kemudian yang ketiga nih kita beri tipsnya ya. Yang ketiga adalah agar ujian kita itu bisa mendapatkan hasil yang manjur. Wow.
hasil yang maksimal, tentunya yang ketiga tipsnya adalah jaga kondisi fisik kita. Ya, jaga kondisi fisik, misalkan yang utamanya adalah kita tidur itu minimal 6 jam deh gitu ya. Jadi jangan sampai begadang nih teman-teman atau adik-adik yang sedang mengikuti ujian, jangan begadang. Nah, khawatirnya kalau misalkan begadang ya di dalam ulangannya itu nanti mengantuk. Ya mungkin ya. Nah, mengantuk. Jadi harapannya ketika kita ujian, nah itu kondisinya bisa prima gitu ya. Nah, jadi jaga kondisi fisik ya. Cukupkan tidur, minum air putih yang banyak ya. Kemudian kalau mau ngopi ya bolehlah gitu ya. Tapi didahului dulu dengan air putih ya. Agar tubuh kita bisa menjaga metabolismenya. Aduh, ini gimana sih? Hostnya agak belibet gitu ya, minta maaf sebelumnya. Oke. Kemudian apa nih? Hindari banding-bandingin diri. Wah, betul banget nih. Jadi kita menghindari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, betul ya. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi lakukan semampu kita ya. Cara belajar kita, misalkan kita enaknya seperti ini dan cara orang lain belajarnya seperti itu, maka kita pakai yang mana yang lebih masuk ke kita gitu ya. Nah, jadi ingat bahwa yang kamu hadapi itu soal ujian, bukan kompetisi hidup orang lain. Jadi fokus kepada kemampuan diri kita sendiri. Nah, itu ya tips yang keempat tadi. Dan yang kelima, tipsnya adalah kita minta doa orang tua. Nah, jadi doa orang tua itu kayak charger 120 watt gitu ya. Cepat, kuas, nembus langit. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Jangan lupa tap-tap. Wah, Masya Allah, ini sudah banyak nih like-nya kita nih. Kita sapa juga nih Kak Paramita Putri. Selamat bergabung, sudah berkenan gabung. Assalamualaikum juga Haidar. Masya Allah, sudah pulang ke Haidar nih, sudah sampai rumah kah? Oke, itu tadi 5 tips ya agar ujian yang kita hadapi itu atau ujian yang kita jalani itu bisa mendapatkan hasil yang bagus seperti itu. Nah, oke. Ya, alhamdulillah Ustadz. Masya Allah, berarti sudah sampai ya. Kita sapa juga, ini siapa nih? Ada Pak Danang juga yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Danang. Oke. Baik. Nah, sambil kita mendengarkan lantunan sholawat yang tentunya akan dapat menambah keseruan atau kebersamaan, menambah hangat kebersamaan kita di siang hari ini ya. Oke, kita lanjut kepada tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini adalah apa nih? Oke, ini kita kecilin dulu deh rekamannya. Oke. Tips yang kedua adalah ibadah di masa ujian sekolah. Wah, apa nih? Gimana tipsnya agar ibadah kita ya semakin menambah semangat belajar kita gitu ya, dan semakin mendekatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini sepakat ya teman-teman ya bahwa ibadah kita itu ya selain kewajiban kita, tentunya juga merupakan bagian daripada sarana kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul.
Baik, nah sempat terlewat ya, sempat terjeda tadi sejenak. Jadi apa nih tipsnya nih? Oke, tips belajar, tips ibadah di masa ujian sekolah. Nah, jadi belajar kita itu juga ibadah ya. Ya, bagi seorang muslim tentunya segala aktivitas yang dia lakukan itu insya Allah bernilai ibadah. Karena setiap apa yang kita niatkan karena Allah itu niscaya itu menjadi bagian ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini dia ya. Jadi tips yang pertama biar ibadah itu bikin hati kita adem. Jadi, nah ini ya, yang pertama sholat itu wajib ya, jangan bolong. Jadi sholat kita itu wajib ya, pastinya. Jadi sebagaimanapun mungkin keadaan kita, jadi kita tetap mengupayakan agar sholat kita itu bisa kita laksanakan. Terkecuali yang memang misalkan berhalangan ya, bagi para akhwat gitu ya, ada jadwal bulanan yang tidak bisa ditolak. Dan juga mungkin yang sedang ya mungkin dalam kondisi sakit, bahkan sakit pun gitu ya, sholat itu tetap kita laksanakan ya dengan berbagai kondisi, baik itu mungkin duduk, kemudian bisa rebahan dan sebagainya. Nah, jadi sesibuk apapun kita, sholat itu adalah charging hati kita. Jadi habis sholat baca doa yang simpel-simpel aja, misalkan ya Allah mudahkanlah urusanku hari ini. Nah, jadi ini merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika ujian itu pun kita membawa diri kita itu ya, bahwasanya apa yang kita bawa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sudah kita pelajari pun itu, ilmu yang kita dapatkan adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melibatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Nah, jadi itu juga pun akan bernilai ibadah. Sip. Oke. Nah, kemudian baca doa keluar rumah. Yang kedua adalah baca doa keluar rumah sebelum berangkat ujian. Nah, jadi penting banget nih ya bagi yang ingin berangkat sekolah dan hari ini adalah ujian atau besok adalah ujian sekolah, maka jangan lupa baca doa keluar rumah ya. Biar langkahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangannya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan nih kita mau ngejawab soal, wah bingung nih apa jawabannya, misalkan kita lupa sekali gitu. Nah, kemudian tiba-tiba misalkan kita yakin dengan satu jawaban yang sebelumnya tadi kita lupa, maka bisa jadi itu adalah salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita ngajak teman-teman lagi nih buat mungkin berdonasi untuk Palestina, dan juga donasi buat saudara-saudari kita yang sedang dilanda musibah ya, di Pulau Sumatera, di Aceh ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan tentunya kita juga doain ya, semoga kondisi semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, di bantuan sampai dengan baik gitu ya. Dan tentunya semoga Allah ganti dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang sudah yang dibawa daripada bencana tersebut ya. Ya, ikut sedih juga, hampir nggak bisa berkata-kata lagi, mungkin ikut bagaimana ketika kondisi seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik. Dan mungkin kalau ada di antara ya saudara-saudara kita yang wafat misalkan dalam musibah tersebut, maka semoga ini menjadi orang-orang yang syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut nih untuk tips yang ketiga, agar tadi ibadah kita di saat ujian itu, saat kita mengikuti ujian ya. Jadi yang ketiga adalah
kita iringi dengan sedekah kecil-kecilan. Nah, mungkin ya kita punya banyak stok permen. Nah, kita bisa bagiin tuh misalkan ke 5 teman di kelas kita Kak, gitu ya. Atau misalkan kita nggak bawa permen tapi kita apa namanya sedekah senyum boleh juga ya. Jadi kita buat mindset kita selama ujian gitu kita apa namanya? Kalau saya lagi ujian saya harus ramah kepada setiap orang. Saya harus menebar senyum kepada teman-teman yang saya temui, kepada para ustadz yang saya temui. Saya ngucapin salam lebih dulu. Wah, itu juga bagian dari sedekah kita gitu ya. Nah, jadi tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, lebih-lebih lagi kalau misalkan kita bisa bersedekah dalam bentuk materi gitu ya. Nah, insya Allah dengan sedekah itu bikin hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih enteng. Nah, seperti itu. Tentunya dengan seperti itu kita menjawab soal-soal ujian itu dengan lebih fresh, lebih mudah seperti itu ya. Dan tentunya juga nih bagi yang mau berdonasi kan, nah silahkan dicatat nih, di screenshot untuk nomor rekening yang ada di sini tentunya. Oke. Siap, lanjut ke tips yang keberapa nih? Wah, ini layar kita nge-lag nih guys. Baik, nah kita sapa-sapa dulu nih yang masih bergabung, yang masih bergabung di live kita ya. Alhamdulillah nih masih ada yang terpantau bergabung. Oke, kita lanjut ya. Tips yang berikutnya adalah zikir ringan. Nah, ini tak kalah penting, bahkan juga menjadi bagian yang sangat penting ya dalam mengkondisikan mengkondisikan pikiran kita ya. Karena semakin kita terkoneksi dengan baik ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pertolongan Allah itu akan semakin dekat. Insyaallah Allah akan menolong kita gitu ya. Nah, jadi ketika mungkin kita lagi gugup, lagi galau, lagi cemas menunggu soal ujian dibagikan, nah bacalah dalam hati misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah, atau hasbiyallah ya. Atau doa penerang hati, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Nah, apa yang zikir yang kita bisa baca? Ya kita basahi lidah kita dengan zikir. Nah, kalau punya tasbih kecil juga itu juga sangat membantu ya. Nah, oke, ini ngomong-ngomong nih kayaknya hujan deh di luar ya. Kita perdengarkan lagu dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Thank you Ju, giftnya ya, Masya Allah, dikasih mawar lagi nih. Nah, ini mawar aslinya, sekarang kita dikasih mawar di giftnya, Masya Allah. Syukran katsir. Oke, kita sambil lanjut nih. Kita sambil lanjut di tips yang kelima ya.
tips yang kelima di bagian masih di segmen tips ibadah di masa ujian sekolah. Jadi yang kelima ini adalah jangan tinggalkan birrul walidaini. Oh, apa itu birrul walidaini? Birrul walidaini adalah bagian daripada ibadah yang masya Allah ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua pastinya. Nah, jadi sebelum kita berangkat sekolah gitu ya, kita salim dulu deh sama orang tua kita ya, minta doa mereka. Nah, bukan hanya bikin bikin hati lebih nyaman, tapi beneran ini jadi bisa pembuka rezeki ilmu. Nah, jadi bisa jadi pembuka pertolongan Allah juga ya, melalui berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin tadi pagi belum sempat atau salim dengan orang tua, minta doa, yuk besok dicoba lagi ya, besok minta doa ya. Atau nanti ketika habis sholat datangin orang tua, mak, bu, bunda, doain ulun ya, ulun mau belajar nih, mudah-mudahan besok dengan ulun belajar Allah berikan kemudahan dalam menjawab soal. Yes ya, seperti itu ya. Nah, itu tadi 5 tips ibadah saat masa ujian sekolah. Oke. Dan kita sapa-sapa dulu ya kepada Kak Indah Sri Utami ya. Terima kasih sudah bergabung juga dan memfollow the live creator. Oke. Oke, nah itu tadi tipsnya. Sekarang kita kasih satu lantunan sholawat ya, sambil kita dengarkan bersama ya, sambil kita nanti memberikan tips lagi untuk segmen ketiga. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ya, selamat bergabung juga Rafli ya. Rafli, nah SSS atau dolar itu. Ya, thank you like-nya, tap-tap layarnya juga. Umu Syifa selamat bergabung. Alaikal qubbatul hadrat jahid fi sabilillah, alaikal qubbatul hadrat jahid fi sabilillah. Ya, kita masuk ke tips yang di segmen ketiga. Nah, tips ini adalah tips bermain sosial media selama masa ujian. Nah, jujur nih ya, sosmed itu mungkin ya, astagfirullahaladzim, menjadi magnet tersendiri ya untuk kita mungkin mencari hiburan, ya, menjadi candu, dan juga mungkin ada hal-hal yang bisa kita dapatkan baik itu positif ataupun yang negatif ya. Nah, sosmed ini juga bisa menjadi tempat healing ya. Oh, ini ada ya. Baik, ini tadi ada Ustadz Rahmadi yang bergabung. Mungkin Ustadz Rahmadi boleh di komen dong. Nah, kalau mau ikut ke studio nih, kita tunggu nih. Nah, siapa tahu beliau kesini kan bisa join di live kita hari ini. Tapi kayaknya lagi hujan deh ya di luar ya. Nggak apa-apa, kalau niatnya kuat, beliau akan datang ke sini. Kalau ada rezekinya ya, Ustadz ya. Oke. Nah, jadi tips bermain media sosial selama masa ujian nih.
Jadi yang pertama, nah ini nonaktifkan notifikasi. Oke, biar HP-nya nggak teriak-teriak mulu ya. Kayak mungkin kayak bocil minta jajan gitu. Nah jadi mungkin ya setelah live ini berakhir, nah jadi teman-teman yang menyimak live ini nanti fokus belajar lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah batasi waktu scrollnya. Jadi kita punya batas waktu scroll misalkan 15 menit saja. Nah, habis itu mungkin wow. Kita batasi waktunya 15 menit, habis itu mungkin kita fokus lagi, kembali lagi ke belajarnya. Wah, mana ada di komen nih, tanggung waktunya, soalnya banyak yang mau di cover. Oh, Masya Allah. Insya Allah tercover semuanya ya, panjang umur, sehat badan, luas rezeki, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Kak Kadaluarsa sudah membagikan live ini. Selamat bergabung juga buat Kak Eni Munawarah. Thank you sudah bergabung. Nah, A juga untuk terima kasih sudah share live ini juga ya. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga ya. Hindari konten yang bikin overthinking. Wah, apa tuh? Jadi misalkan drama gitu ya, gosip atau info-info yang bikin insecure nih, skip dulu deh ya. Jadi otak kita ini lagi butuh fokus ya, bukan drama tambahan seperti itu. Nah, itu poin yang ketiga tadi. Yang keempat nih, follow akun-akun edukasi atau motivasi. Nah, jadi mungkin Waalaikumsalam. Ada yang komen nih. Waalaikumsalam Kak Amik. Oke, semoga sehat selalu ya di tengah cuaca yang mungkin cuaca kita ini kadang-kadang tidak menentu, kadang panas ya, kadang tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, semoga sehat selalu semuanya. Oke. Nah, lanjut tadi ya. Kita follow tadi kan akun-akun edukasi atau akun-akun motivasi, biar apa? Biar setiap buka handphone, buka sosmed gitu ya, ada yang nyemangatin, bukan malah menguras energi. Jadi kita follow nih akun-akun yang positif gitu ya. Kayak akun TikTok kita ini. Kita setiap hari insya Allah ada update flyer ya, ada ya sepekan sekali minimal ada live gitu ya, yang mungkin bisa sama-sama kita berbagi kebaikan di dalamnya. Yang kelima, kembali nih, stop bandingin diri sama orang lain di timeline kita. Ingat ya, yang diposting itu highlight bukan real life. Jadi sudah diedit kadang-kadang gitu ya. Jadi kita yang di dunia nyata ini, yang realnya, yang di dunia maya itu adalah yang highlightnya, yang bagus-bagusnya gitu ya. Jadi kita harus bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan. Wah, thank you kepada jazakallah khair pada Kak Ummu Syifa yang sudah gift kita nih ya. Oke. Nah, itu tadi 5 tips terkait dengan bermain media sosial selama masa ujian. Jadi kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah nonaktifkan notifikasi biar HP-nya nggak teriak-teriak mulu. Yang kedua adalah batasi waktu scrollnya. Yang ketiga adalah hindari konten yang bikin overthinking. Yang keempat ya, follow akun-akun edukasi atau motivasi ya. Dan yang kelima tadi adalah stop bandingin diri dengan orang lain di timeline. Yes ya. Nah, itu untuk tips yang di segmen ketiga tadi. Kita akan dengarkan dulu, jeda dulu sebentar untuk mendengarkan lantunan nasyid Zaujati berikut. Tadhitu biyal hayatu idha biha yawma tabarramti fa as'a jahidan hatta uhaqqiq ma tamannaiti خنائي ألتف فلتغني بدفء
حبي ما عشتي فروحنا قد ائتلفا كمثل الأرض والنبت فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش ما مهما ضاقت الأيام تبتي ضاقت الأيام تبتي أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت. Oke, Masya Allah ya. Ini tadi lagunya berjudul Zaujati. Wah, Masya Allah nih bagi teman-teman yang mungkin Bapak Ibu gitu ya, yang sudah berumah tangga atau kakak-kakak yang sudah berumah tangga pastinya eh ya sekarang dia yang hidup bersama kita itu adalah orang yang wajib kita cintai. Asik. Nah, jadi jagalah anugerah Allah itu ya. Semoga apa namanya selalu diberikan kebahagiaan ya, diberikan kecukupan juga ya, dan tentunya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita di komen dari 767, Masya Allah ya. Terima kasih sudah join juga dan komennya. Oke. Dan kali ini sebelum kita lanjut ke segmen 4 nih ya, kita punya lagu live dibawakan oleh Maidani yang berjudul Kaca yang Berdebu. Oke, selamat mendengarkan. Ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu. Oke, selamat bergabung kepada siapa nih? Kepada Kak Miao Miao. Retak dan pecah. Kepada 767. Nanti ia mudah keruh dan ternoda. Kak ini mungkin masih bergabung di sini ya. Ia ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu lembut membersihkannya. Ia bagai permata keindahan, sentuhlah hatinya dengan kelembutan. Oke, kita masuk kepada tips yang keempat nih ya. Jadi tips yang keempat ini tips doa dan cara berdoa agar dimudahkan saat ujian. Wah, ini kalau usaha sudah maksimal gitu ya, jangan lupa juga ini senjata pamungkasnya adalah doa. Jadi doa itu bukan formalitas. Nah, doa itu dia adalah komunikasi langsung sama yang maha memudahkan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget ya. Oke ya. Jadi tips berdoa nih biar nembus langit. Wah, apa aja nih, kita bakalan spill satu-satu ya. Jadi tips yang pertama adalah dengan pujian kepada Allah ya. Tutup dengan sholawat. Nah, ini adalah salah satu etika berdoa agar doa kita itu mustajab atau doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasa kan kita nih ya dimulakan dengan puji-pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
minimal ya alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam disambung dengan sholawat gitu ya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut apa yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Banjar boleh juga ya. Yang penting kita dengan sepenuh hati melantunkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya lebih khusyuk itu adalah doa yang kita mengerti atau mungkin hajat kita sendiri gitu ya. Nah, kalau lagi hujan ini kita doanya apa? Doanya adalah Allahumma shayban nafi'an, atau juga boleh Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'an midrara. Nah, dan di hujan ini kan ada salah satu waktu yang mustajab buat berdoa, maka berdoa semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan ya kepada kita semuanya, memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Kemudian kita doakan mudah-mudahan distribusi bantuan ini lancar gitu ya. Kemudian sudah terminimalisir nih yang mungkin sudah terpenuhi, maksudnya dari pangannya, dari mungkin dari pakaiannya kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan seperti itu. Nah, jadi doa tadi penting ya kita mulakan dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kita sambung dengan sholawat, lantas kemudian kita ucapkan doa kita. Atau juga ada satu bacaan agar doa kita itu tidak tertolak. Nah, jadi ketika kita baca bacaan tersebut, maka niscaya kemungkinan besar ya, maksudnya adalah doa itu tidak tertolak. Nah, jadi misalkan Allahumma inni as'aluka, nah keingat tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Nah, kita lanjutkan dulu. Keingat sih. Astagfirullahaladzim. Nah, tiba-tiba bilanya berdoa ingat lah. Jadi yang kedua adalah doa terbaik adalah doa dari hati. Nah, jadi doa terbaik adalah doa yang kita panjatkan dari hati ini ya. Oke, jadi kalau kita minta ya Allah, tolong bantu hamba agar hamba dapat mengerjakan soal dengan baik gitu ya, dapat menjawab soal dengan lancar, dengan benar, dan juga diberikan pertolongan untuk mengingat segala hal yang telah diajarkan oleh ustadz-ustazah. Nah, mungkin seperti itu. Allahu Akbar ya. Nah, kemudian tadi doanya dari hati ya. Ya Allah, berikanlah kemudahan, ketenangan, kelancaran dalam ujian ini. Lapangkanlah pikiranku dan kuatkanlah ingatanku. Atau juga baca doa yang biasa dibaca berdoa bersama gitu ya. Itu juga sangat bagus ya sebelum kita melakukan ujian atau mengikuti ujian. Dan yang ketiga nih ya, jangan hanya minta nilai yang bagus, tapi apa? Tapi minta ilmu yang bermanfaat. Ya, betul nih. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu kan kita ulang lagi, kita baca lagi. Tujuannya adalah selain nilai, kita menginginkan nilai yang bagus ya, yang tertulis, tapi juga kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar ilmu yang kita pelajari sebelumnya itu bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini sangat penting ya untuk doa kita tadi ya. Doa kita tadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Makanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma, dan seterusnya ya. Jadi minta ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika ilmunya bermanfaat, insya Allah nilainya nanti juga ikut bagus. Nah, karena kita niatnya adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Nah, kalau kita niatnya ilmunya dapat yang bermanfaat atau doanya dapat ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah itu lebih mudah mendatangkan pertolongan Allah untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari. Seperti itu ya.
Kemudian, yang keempat nih, berdoa secara konsisten. Nah, bukan menjelang ujian saja, tapi sejak proses belajarnya. Ya, betul sekali. Jadi setiap belajar di dalam kelas, ini semester nanti ya. Jadi rutin berkelanjutan nih doanya. Jangan hanya saat ujian saja. Memang boleh-boleh saja ya, tidak ada yang salah. Tapi lebih bagusnya doa itu kita kita lakukan secara terus menerus. Iya, seperti itu. Dan yang kelima, ini adalah sertakan doa untuk orang tua, guru, teman-teman ya. Doa itu yang mencakup orang lain itu lebih cepat dikabulkan biasanya. Jadi hari ini ulun sedikit cerita ya. Nih tadi ketika ikut sholat zuhur. Nah, mungkin siapa nih yang masih bergabung nih? Kita cek dulu ya. Mungkin bisa terlihat siapa yang masih gabung. Nah tadi, jadi ceritanya ulun itu tadi ikut sholat zuhur. Ya, ikut sholat zuhur. Alhamdulillah tidak masbuk ya. Nah jadi ketika ikut sholat zuhur tadi, di saat keberapa tidak ngitung. Di dalam doa tadi ulun ingat ya bahwasanya ketika kita mendoakan orang lain itu pasti para malaikat itu kan mengaminkan doa kita, dan bagimu juga amin ya. Jadi doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tadi mendoakan imam mendoakan imam, mendoakan lembaga, mendoakan ya yang lainnya gitu ya. Jadi doain imam yang baik-baik. Di antaranya, ya Allah, berilah beliau ini, kabulkan ya Allah. Jagalah beliau ini, kabulkan ya Allah. Ya Allah, jagakanlah lembaga ini dan kabulkan ya Allah. Maka itu insya Allah satu doa yang insya Allah cepat dikabulkan. Nah, ketika kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, atau ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, itu diaminkan oleh malaikat lah ya. Nah, jadi doakanlah yang baik-baik buat orang lain. Kalaunya doanya yang nggak bagus, itu juga bisa jadi akan kembali ke kita dan lebih cepat gitu ya. Yep. Nah itu tadi ya tips yang kelima ya. Tadi tips yang kelima adalah sertakan doa untuk orang tua, guru, teman-teman, dan tadi poinnya adalah ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya itu akan lebih cepat dikabulkan. Masya Allah. Amin. Oke, kita sapa yang sudah bergabung. Kak Erma Gina, ada Kak tiga bersaudara. Selamat bergabung, terima kasih banyak tentunya. Dan Bang Abdul, terima kasih sudah menyempatkan bergabung juga. Sehat selalu ya semuanya. Oke. Baik, itu tadi 5 tips ya agar doa yang kita lakukan saat ujian itu bisa tembus langit, ke ke Sidratul Muntaha, ke Arsy ya, Masya Allah. Oke, nah jadi kita perbanyak doa aja deh ya yang baik-baik buat kebaikan juga. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tips yang kelima. Oke, tips yang kelima ini tidak kalah penting dari 4 tips sebelumnya. Jadi tips menjaga hati selama ujian dan sesudah ujian. Wah, gimana nih jaga hati saat ujian? Nah, jadi pengantarnya dulu ya. Ujian itu bukan hanya tentang nilai, tapi tentang menjaga hati biar tetap biar tetap stabil gitu ya. Nah, agar hatinya tetap adem. Oke, nih ada yang komen. Oh, belum ada. Silahkan di komen nih, pian dari mana, apakah sedang hujan ataukah tidak di lingkungannya. Oke, kita lanjut ke tips yang kelima. Ya, yang pertama adalah tips dari menjaga hati selama ujian dan sesudah ujian. Jadi yang pertama adalah jangan panik ya melihat jawaban teman. Tenang ya. Tenang, nilai mereka ya tidak mencuri rezekimu gitu ya. Jadi
Apapun nilai yang kita raih tentunya itu adalah hasil dari usaha kita sendiri, itu lebih lebih puas kayaknya ya, lebih menyenangkan ketimbang mungkin kita dapat nilai yang tinggi tapi mungkin itu adalah hasil dari kita melihat kerjaan orang lain. Nah, tentu kejujuran ini menjadi poin utama juga dalam apa namanya? Dalam menjalani ujian. Nah, seperti itu. Nah, kita minum dulu ya. Nih habis sudah nih. Bismillah. Nah, lanjut ya. Yang kedua, habis ujian nih jangan overthinking, habis ulangan jangan overthinking. Sudah dikumpul, sudah gitu ya. Nah, ketika sudah selesai biarkan apa namanya? Pertolongan Allah yang kita tunggu. Seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah berusaha dengan baik, maka kita serahkan hasilnya, serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah berikhtiar, tinggal kita bertawakal seperti itu. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah belajar menerima hasil apapun nih ya, untuk menjaga hati kita ini. Kalau hasilnya bagus maka kita bersyukur ya. Kalau kurang itu tandanya Allah ingin kita itu naik level ya, atau kita memperbaiki di kemudian hari ya. Jadi kita menerima hasil yang tadi kita dapatkan. Halo Tat, halo juga Juan ya. Masih bergabung nih Juan nih, Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang berikutnya adalah agar hati kita tetap adem, hindari sombong ya kalau nilainya tinggi. Nah, jadi karena semua itu adalah titipan ya, apa yang sudah kita dapat itu bukan hasil daripada apa namanya kemampuan diri kita semata, tapi itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita jaga nih hatinya kalau nilainya bagus. Jangan ngeremehin temen yang mungkin nilainya tidak sebagus punya kita gitu ya. Nah, jadi itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri ya. Kita bersyukur, mungkin sujud syukur kita lakukan. Alhamdulillah nilai PAI-nya misalkan 99. Nah, alhamdulillah. Nilai MTK-nya misalkan 90, alhamdulillah ya. Kalau ada teman yang mungkin nilainya belum mencapai target yang dia ingin capai, maka ya kita memberikan berempati ya, dan mungkin kita hibur dia ya. Nah, jadi agar hati kita tadi tetap adem, maka kita hindari sombong kalau nilai kita tinggi. Oke. Poin yang kelima, nah, jaga hati agar tidak iri. Oke. Nah, jadi setiap orang itu punya perjalanan ilmu yang berbeda. Jadi yang penting kita tuh sudah berjuang gitu ya. Yang penting kita sudah berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadinya. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita sudah mempraktekkan 5 hal ini ya, 5 tips ini, insya Allah deh ujiannya lancar, kemudian hasilnya bagus ya. Bagus ini bukan hanya dalam pandangan kita, tetapi juga dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, jadi ujian kita yang kita lakukan ini adalah bagian daripada ibadah. Hasilnya kita terima dengan lapang dada. Kalaunya bagus tadi kita bersyukur, kalaunya kurang bagus kita bersabar gitu ya. Itu semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Oke, itu ya. Jadi mungkin 5 tips ini yang bisa kita sharing hari ini nih buat teman-teman semuanya. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan lagu-lagu yang kita putarkan hari ini juga semoga berkesan buat pian-pian sabratan. Ini adalah nasyid Muhasabah Cinta yang di cover oleh Elina. Selamat mendengarkan. Harapkan cintamu, kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku
Butir-butir cinta, air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Oh, butir-butir cinta, air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Iya, oke, kiranya itu ya pertemuan kita di siang hari ini sudah kurang lebih 1 jam. Ulun menemani Pian ya kurang lebih 1 jam, 1 jam 1 menit 20 detikan ya. Jadi demikian dulu rangkaian live kita hari ini. Sebetulnya minta maaf tadi ya. Sebetulnya kita jadwalkan untuk bersama teman-teman di SMP Terobani, namun karena kondisinya lagi suasana sumatif akhir semester, jadi untuk live dengan siswa itu kita undur ke hari Jumat. Nah, insya Allah itu aja infonya dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Ya, ya kata Juan. Ya, nanti lagi kita ketemu di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juan dan terima kasih semuanya sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.